Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Kamis Pekan Biasa ke-32 11 November 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, Uskup. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Irene Herlina Nona Diogo dari Kaimana, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 11 November, Gereja Katolik memperingati Santo Martinus dari Tours. Santo Martinus adalah seorang uskup, di mana seorang uskup yang rela mengabdikan dirinya untuk sesamanya yang miskin dan juga menderita. Kalau kita melihat secara lebih jelas, Santo Martinus ini dulunya dia adalah seorang tentara Romawi. Dia dibaptis ketika dewasa dan menjadi seorang biarawan. Dia dipercaya hidup sederhana, di mana salah satu legendanya yang paling terkenal adalah bahwa dia pernah memotong separuh pakaian yang sedang dipakainya dan membaginya pada seorang pengemis pada badai salju, supaya sang pengemis tidak mati kedinginan. Maka di malam harinya, dia bermimpi bahwa Yesus sedang memakai separuh pakaian yang dia berikan. Maka Martinus mendengar Yesus berkata kepada para malaikat, "Dialah Martinus, tentara Romawi yang tidak dibaptis, dia telah memberiku pakaian." Maka saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian, sekilas dari biografi Santo Martinus ini pun sendiri, kita dapat melihat bahwa Santo Martinus adalah orang yang sangat memperhatikan orang-orang yang miskin dan menderita. Yakni dia sanggup dengan memberikan jubahnya atau sebagian jubahnya itu kepada mereka yang saat itu sedang kedinginan. Dan juga salah satu yang paling terkenal dari dalam diri Santo Martinus yang tidak akan pernah dilupakan, yaitu
dia sendiri membela ataupun mempertahankan iman Katolik dari serangan bid'ah-bid'ah sesat. Mungkin ini pun bisa kembali mengingatkan kita tentang tugas kita sebagai manusia beriman, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan yang intim dengan Kristus. Karena kita harus tahu bahwa kita adalah ranting-ranting Kristus yang tidak dapat hidup jika kita tidak menyatu dengan pohonnya, yaitu Kristus. Maka kita akan selalu diingatkan bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap mempertahankan diri kita sebagai umat Katolik dengan juga ikut berpartisipasi dalam tugas-tugas pelayanan gereja yang diberikan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini pun kita mendengar dari bacaan Injil, yakni dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25 yang berbicara tentang kerajaan Allah. Kita tentu tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah situasi ataupun keadaan di mana Allah itu meraja, Allah itu berada. Maka kerajaan Allah itu patut kita temukan di dalam hati kita masing-masing. Maka dengan demikian Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Dia hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Dia hadir pada saat kita membiarkan Allah sebagai Raja hidup dalam pribadi kita sehari-hari. Seperti kita bisa mengumpamakan seorang ayah yang mau mengampuni dan menerima kembali anaknya yang telah mempermalukan nama keluarganya dengan perbuatan jahat. Ketika seorang istri mau menerima kembali suaminya yang telah selingkuh, disitulah berarti kerajaan Allah itu hadir. Namun sayangnya, dewasa ini orang sering menafsirkan kedatangan kerajaan Allah dengan tanda-tanda kiamat yang hebat. Orang menganggap bahwa kerajaan Allah itu akan datang dalam bencana alam yang maha dahsyat atau dalam tanda-tanda supranatural yang luar biasa. Maka kita melihat pada ayat-ayat terakhir, Yesus mengingatkan kita bahwa suatu hal tidak boleh dilupakan oleh mereka yang berjuang untuk mewujudkan kerajaan Allah, yaitu di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Maka saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat kembali lagi di mana satu hal yang dialami Yesus Kristus, di mana dia datang ke dunia untuk mengwartakan kerajaan Allah. Tetapi di tempat atau daerah asalnya sendiri, ia ditolak dan juga dihina. Tapi dengan demikian, dia tidak pernah mundur. Yesus tetap selalu taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka menjadi suatu bahan permenungan bagi kita, di mana kita sebagai pengikut Kristus, kita sendiri harus tahu dengan jelas bahwa kita dipanggil untuk meneruskan misi dan karyanya, yakni menghadirkan kerajaan Allah itu di dunia ini. Ini mungkin semua bisa kita awali dengan berbagi kasih dalam tindakan-tindakan kecil dan sederhana setiap hari kepada sesama yang ada di sekitar kita. Jangan kita hanya mengatakan kepada orang lain supaya bisa berbuat kasih, mengatakan kepada siapapun ataupun memberi khotbah dimanapun, mengatakan bahwa harus melaksanakan kasih itu di tengah sesama kita, di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan hidup kita. Tetapi kalau kita sendiri pun juga secara pribadi kita tidak menebarkan kasih itu kepada sesama kita, apalah arti dari perkataan kita? Makanya orang sering katakan bahwa orang bisa berkata dengan baik, dengan mulus, tetapi dalam perbuatan kadangkala susah untuk mempraktikannya. Itu menjadi satu hal yang sering kita alami dalam pribadi kita.
Maka mungkin dengan demikian kita bisa belajar dari dalam diri Santo Martinus yang mengabdikan diri seutuhnya untuk Tuhan dan juga untuk sesama yang menderita. Mungkin kita bisa belajar bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita berikan, kita wajib untuk mempraktekannya itu kepada semua orang dengan memberikan kasih. Karena apalah artinya kita bisa membicarakan segala hal, membicarakan tentang kasih itu kepada semua orang, tapi kita tidak mampu untuk membagikan itu kepada sesama kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Paulus juga dalam suratnya kepada Filemon juga menunjukkan kasih dan permohonan yang sama, bertindak sebagai sahabat. Filemon diminta menerima kembali Onesimus di rumahnya. Tidak lagi diterima sebagai budak atau hamba untuk dipekerjakan, namun diterima sebagai sahabat. Maka Santo Paulus menunjukkan kerendahan hatinya sebagai rasul agung yang berwibawa, tidak dengan model main perintah atau petunjuk, namun memohon kerahan hati Filemon. Maka cara pengungkapan permintaan Paulus kepada Filemon ini bisa menjadi cara bertindak bagi kita. Di mana? Apa yang mau kita ungkapkan? Kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang juga diundang menjadi sahabat bagi yang lain dengan penuh ketulusan hati, di mana sikap dasar yang perlu kita kembangkan adalah tidak menjadi pendendam apabila ada luka hati dan persahabatan maupun relasi dengan yang lain. Karena dengan demikian itu pasti akan ada kerajaan Allah dalam hati pribadi kita. Tapi kalau kita sendiri dalam kehidupan pribadi kita tidak mampu untuk mengampuni sesama kita, berarti kita patut untuk merenungkannya, bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan kerajaan Allah itu dalam pribadi kita. Maka sebagai umat yang percaya kepada Kristus, mari kita menunjukkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah sesama kita. Mari kita menjadi pilar gereja yang sungguh menghayati keberadaan Kristus itu, di mana kita harus ingat kembali bagaimana Kristus itu sendiri dia menderita sengsara dan wafat di salib atas dosa-dosa yang kita alami. Dialah Tuhan Yesus Kristus pada masa hidupnya, dia pun ditolak, bahkan dibunuh. Maka kita pun sebagai umat yang percaya kepada Kristus, mari kita tetap percaya bahwa tanda kemenangan Kristus itu pasti hadir di tengah-tengah kita. Bahwa tidak mungkin kita hanya mendapatkan penderitaan. Ingat dan percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik segala penderitaan yang kita alami. Dan kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah seorang raja dan penyelamat bagi kita pribadi. Ia hadir selalu di tengah-tengah kita, di mana kita bisa melihatnya, yaitu saat perayaan Ekaristi. Ia hadir dalam sakramen Maha Kudus, dalam tabernakel yang ada di gereja. Maka sebagai umat Tuhan yang terkasih, mari kita dalam kehidupan kita pun juga wajib dan patut menebarkan kerajaan Allah itu dengan sama kita. Dengan jangan lupa kita turut berpartisipasi juga dalam kehidupan gereja. Karena dalam gereja itu sudahlah kita menemukan persekutuan kita dengan Tuhan yang kita cintai, yang kita hormati. Amin.